Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan menjelaskan atau melanjutkan kajian fikih yang diambil dari kitab Safinah, dan pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan mengenai air. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara ibadah itu atau ritual ibadah, hakikatnya adalah kita menghadap kepada Allah. Misalnya ketika kita sholat itu hakikatnya adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang hamba yang beribadah, dia harus dalam keadaan bersih dan suci. Oleh karena itu, maka di dalam fikih atau di dalam hukum Islam ada pembahasan khusus mengenai air. Mengapa? Karena air itu memiliki peran yang sangat penting yang digunakan untuk bersuci. Ya, sebagaimana kita sudah memahami bersama, misalnya beberapa fungsi air di dalam bersuci atau untuk toharoh. Misalnya yang pertama adalah untuk berwudu. Berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Dan untuk menghilangkan hadas kecil itu dengan cara berwudu, kita harus menggunakan air. Walaupun dalam keadaan tertentu karena tidak dijumpai adanya air, kita kesulitan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Tapi hukum dasar pokoknya adalah bahwa bersuci itu menggunakan air. Demikian juga misalnya kita memiliki hadas besar atau yang dikenal dengan junub. Kita harus mandi yang sering dikenal dengan mandi besar. Mandi besar itu untuk menghilangkan hadas besar. Dan untuk menghilangkan hadas besar itu, kita juga harus menggunakan air. Ya, sama dengan wudhu, walaupun dalam keadaan tertentu tidak ada air, kesulitan air, atau bahkan misalnya karena kondisi tertentu, misalnya sakit yang ketika terkena air itu malah justru sakitnya menjadi semakin parah, maka bisa dengan tayamum. Ini fungsi air dalam toharoh untuk mensucikan dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang berikutnya, fungsi air berikutnya yaitu untuk membersihkan najis atau kotoran-kotoran lain. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ketika kita mau beribadah, maka kita harus bersih. Bersih lahir batin. Secara lahir
berarti badan kita, kemudian pakaian kita itu harus suci. Suci dari apa? Suci dari kotoran, suci dari najis. Kemudian kita juga tidak boleh memiliki hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, itulah pentingnya air, sehingga fikih membahas khusus tentang air. Jadi ketika kita bicara air dalam konteks fikih ini sebetulnya ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mensucikan. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Ini fasal atau pembahasan mengenai air. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu terbagi menjadi dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Al-qalilu ma dunal qullataini. Yang dimaksud dengan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Wal katsiru qullatani fa aktsaru. Sedangkan air banyak adalah air yang mencapai 2 kulah atau lebih. Jadi di dalam kitab Safinah ini, definisi atau ketentuan mengenai air itu menggunakan ukuran kulah. Nanti akan saya jelaskan mengenai ukuran kulah ini. Jadi secara sederhana, air kecil atau air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Sedangkan air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kulah. Nah, dua ketentuan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Ini ketentuan pertama. Air sedikit jika terkena najis, maka dihukumi air mutanajjis atau air yang terkena najis. Berarti air yang sedikit itu bisa menjadi najis. Wa illam yataghayyar, sekalipun air itu tidak berubah. Ini ketentuan pertama mengenai air sedikit. Jadi air sedikit itu ketika terkena najis, kejatuhan najis, maka dihukumi air mutanajjis. Dan air sedikit ini berpotensial untuk menjadi najis, sehingga tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air banyak, jika kejatuhan najis, itu tidak dihukumi air mutanajjis, kecuali bila berubah. Berubah apanya? Berubah rasanya, kemudian berubah warnanya yang kedua, kemudian yang ketiga adalah berubah baunya. Nah, ini bedanya antara air sedikit dan air banyak. Kalau yang air sedikit itu dihukumi ketika kejatuhan najis itu dihukumi air mutanajjis sekalipun tidak berubah. Tapi kalau air banyak, kejatuhan najis itu tidak dihukumi air mutanajjis kecuali kalau berubah, yaitu mulai rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Itu baru najis atau dihukumi mutanajjis. Jadi air banyak tadi itu lebih memungkinkan bisa dipakai untuk
toharoh atau untuk bersuci. Nah, ini ketentuan dasarnya mengenai ukuran air sedikit dan air banyak. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan tadi mengenai air, mengenai ukurannya tadi pakai kula, di mana air sedikit itu yang kurang dari 2 kula dan air banyak itu yang lebih dari 2 kula. Jadi kullatun itu merupakan ukuran banyak atau sedikitnya air. Ukuran banyak dan sedikitnya air ini menentukan status kesucian air yang digunakan untuk keperluan toharoh atau bersuci. Konversinya bagaimana? Konversi air banyak dan sedikit. Ya, saya pakai ukuran yang sederhana saja, bahwa air 2 kula itu setara dengan 270 liter. Berarti kalau air sedikit itu air yang kurang dari 270 liter. Jadi kalau ada air yang kurang dari 270 liter, itu berarti kategori air sedikit. Dan kalau ada air yang setara atau lebih dari 270 liter, itu berarti air yang 2 kula. Kemudian ukuran keduanya atau ukuran 2 kula itu bila ditempatkan dalam sebuah wadah persegi 4, maka wadah yang memenuhi 270 liter atau 2 kula tadi adalah wadah dengan panjang, lebar, dan kedalaman 1,25 hasta. Atau kalau dikonversi dalam sentimeter adalah tempat atau wadah yang panjang, lebar, dan kedalamannya itu 91,8 cm. Nah, inilah yang kalau kita pahami, kalau kita perhatikan para ulama dulu, para kiai dulu, itu untuk mengantisipasi supaya terbebas dari najis, supaya ada kepastian atau jaminan bahwa air itu tidak terkena najis, maka bikin tempat yang untuk penampungan air itu yang banyak. Nah, ini sebetulnya mengimplementasikan ketentuan kullatani itu. Nah, itulah ketentuan air, ketentuan banyak dan sedikitnya air. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada hal penting yang harus dicatat di dalam hal air ini, bahwa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, air itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam ibadah, terutama dalam hal kebersihan atau yang berkaitan dengan kebersihan. Ya, meskipun tadi bahwa dalam situasi tertentu, misalnya kita menjumpai misalnya karena sulit atau tidak dijumpai adanya air, maka di dalam bersuci, di dalam toharoh itu bisa menggunakan tayamum atau menggunakan debu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.